Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amiliarni Sadiah dari Akuntansi Pajak kelas C akan memberikan materi singkat tentang pajak tangguhan. Yang pertama, pajak tangguhan adalah beban pajak atau manfaat pajak yang merupakan beban yang dapat memberikan pengaruh untuk menambah atau mengurangi beban pajak tahun yang bersangkutan. Kemudian ada aset pajak tangguhan, di mana jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan akibat adanya akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan akumulasi kredit pajak yang belum dimanfaatkan dalam hal peraturan perpajakan yang mengizinkan. Selanjutnya ada kewajiban pajak tangguhan, yaitu jumlah pajak penghasilan yang terutang untuk periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak atau yang disebut dengan taxable temporary difference. Selanjutnya ada beban pajak kini. Beban pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan pada kena pajak dalam suatu periode fiskal, di mana satu periode fiskal dalam perpajakan sama dengan 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Kemudian ada yang dinamakan dengan pengakuan pendapatan dan beban, accrual basis, dan kas basis. Accrual basis merupakan proses pencatatan transaksi yang dicatat pada saat transaksi terjadi. Meskipun belum menerima ataupun mengeluarkan kas pada accrual basis, pendapatan dicatat pada saat terjadi penjualan meskipun kas belum diterima, sedangkan biaya dicatat pada saat biaya tersebut dipakai atau digunakan. Contohnya seperti pengakuan pendapatan dan pengakuan beban. Kemudian ada kas basis atau basis kas. Proses kas basis adalah proses pencatatan transaksi akuntansi di mana transaksi dicatat pada saat menerima kas atau pada saat mengeluarkan kas. Contohnya pengakuan pendapatan dan pengakuan beban. Kemudian ada yang namanya perbedaan temporer dan pembedaan permanen. Yang pertama, perbedaan temporer adalah perbedaan yang timbul karena adanya perbedaan antara komersial dan fiskal, di mana atas perbedaan ini akan timbul yang namanya pajak tangguhan. Contoh dari perbedaan temporer yaitu penyusutan aset tetap, beban estimasi manfaat karyawan, dan beban finance lease. Kemudian perbedaan permanen. Perbedaan permanen adalah perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya antara standar akuntansi keuangan yang biasa disebut komersial dengan ketentuan perpajakan yang berlaku secara umum. Contohnya natura, biaya jamuan, sumbangan, penghapusan piutang, penghapusan persediaan, penurunan nilai aset, dan penyusutan serta biaya pemeliharaan kendaraan perusahaan. Kemudian, apa yang menyebabkan terjadinya adanya perbedaan permanen dan perbedaan temporer? Perbedaan temporer terjadi akibat adanya perbedaan tetap antara pengakuan dalam akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi pajak dalam penentuan pos-pos dalam laporan laba rugi, antara lain pengakuan penghasilan dan atau pendapatan atau omset. Contohnya, omset yang berasal dari penghasilan yang telah dikenakan PPh final diakui sebagai pendapatan atau penghasilan dalam laba rugi akuntansi keuangan komersial tetapi tidak diakui sebagai pendapatan atau penghasilan dalam perhitungan laba kena pajak. Kemudian ada yang menyebabkan terjadinya adanya perbedaan temporer, yaitu perbedaan lamanya pengakuan suatu pos dalam komersil dan fiskal dalam penentuan pos-pos dalam laporan laba rugi. Perbedaan saat pengakuan suatu pos dalam akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi pajak dalam penentuan pos-pos pada saat laporan laba rugi. Yang terakhir ada tentang koreksi fiskal positif dengan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif adalah perbaikan yang dilakukan pada catatan penghasilan dan biaya yang berefek pada kenaikan jumlah biaya wajib pajak. Kemudian, koreksi fiskal negatif adalah perbaikan yang dilakukan yang justru hasilnya mengurangi jumlah biaya pajak sehingga beban pajak menjadi lebih ringan. Sekian materi singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.